Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahesa Dev Prayana dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Studi Islam Fahmina. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya memohon izin untuk menyampaikan sedikit rangkuman tentang mata kuliah saya, yaitu filsafat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ensiklopedia Filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat kebenaran segala sesuatu dengan cara menyelidiki segala hal yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang merupakan perpaduan kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Beberapa tujuan filsafat antara lain: pertama, memahami alam semesta, makna dan nilainya. Kemudian, memberikan kepuasan kepada keinginan manusia akan pengetahuan. Kemudian, memberikan ketenangan pikiran dan ketabahan, membimbing semangat hidup. Filsafat merupakan induk ilmu yang menjadi tumpuan untuk menjawab masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu. Jadi, filsafat ini lebih tepatnya bukan suatu bukan suatu bidang ilmu yang membahas khusus satu pembahasan, bukan. Namun filsafat adalah membahas seluruh bidang-bidang ilmu, aspek-aspek ilmu itu sendiri. Misalnya, ada istilahnya namanya filsafat alam semesta, filsafat manusia, penciptaan, filsafat apa lagi? Nah, itu berarti kita kalau misalnya filsafat ilmu alam semesta, kita mendalami tentang ilmu-ilmu apa-apa saja yang ada di alam semesta, mulai dari penciptaannya, kemudian proses penciptaannya, dan lain-lain. Itu namanya filsafat alam semesta. Ada filsafat, misalnya filsafat makhluk hidup. Nah, itu berarti kita mendalami tentang apa sih makhluk hidup itu, gimana proses penciptaannya, dan gimana sejarah-sejarahnya. Nah, begitu. Kemudian, langsung saja kita mempelajari tentang filsafat zaman modern, abad ke-18 hingga 19 Masehi. Pada zaman modern muncul berbagai aliran baru dalam filsafat. Dalam artian, filsafat ini banyak alirannya. Dan istilah dalam zaman modern ini adalah filsafat yang direvisi pada abad ke-18 hingga 19 Masehi. Sebelum-sebelumnya, jauh dari itu juga ada filsafat, namun belum sekental atau sedetail filsafat modern. Ini macam-macam filsafat adalah positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neotomisme, dan fenomenologi. Kemudian bila dikaitkan dengan filosofi penelitian ilmu sosial, aliran yang tidak bisa dilewatkan adalah positivisme yang digagas oleh filsuf A. Comte pada abad 17, pada abad 18 sampai 19. Menurutnya, pemikiran manusia dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama teologis, kedua metafisis, ketiga positif ilmiah. Nah, kemudian objek-objek pembahasan filsafat itu apa aja? Nah, ini dia. Filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Kemudian filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran. Filsafat adalah suatu perangkat masalah-masalah. Filsafat adalah perangkat teori dan sistem berpikir. Jadi filsafat ini lebih tepatnya yang akan mengarahkan kita gimana cara kita berpikir tentang apa-apa saja yang ada di alam semesta ini. Alam semestanya itu sendiri atau apa saja yang ada di dalam alam semesta. Kita mengetahuinya dengan cara apa, kemudian kita mendalami
mengendalami pembahasan tersebut dengan cara apa? Nah, itulah dinamakan dengan filsafat. Adapun pembagian-pembagian filsafat itu ada dinamakan dengan filsafat epistemologi. Apa itu epistemologi? Yaitu filsafat pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai, validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Nah, ini lebih umum. Lebih umum dikarenakan dia mencakup pembahasan-pembahasan yang membahas tentang mulanya, sumbernya. Seperti misalnya, mula daripada yang di Mesir itu, patung singa misalnya, patung singa Mesir. Nah, itu mulainya kapan? Sumbernya dari mana? Ruang lingkupnya di daerah mana? Nah begitu. Ini namanya filsafat epistemologi. Kemudian ada istilahnya filsafat yang mempelajari tentang Tuhan. Itu apa? Itu adalah filsafat metafisika yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya, seperti Tuhan. Nah, ini kita mempelajarinya dengan filsafat metafisika, mengetahui keberadaan Tuhan itu gimana, ini itu, dan filsafat terkadang harus disertai dengan logis, bahkan keseringan demikian. Seperti keberadaan Tuhan, ini enggak. Sebenarnya bagi orang-orang yang, maka sebagian ulama kita termasuk ulama-ulama masyhur ya, itu mengatakan bahwa ilmu filsafat ini tidak boleh dipelajari seperti Imam Ghazali. Dilarang dipelajari kecuali bagi orang-orang yang agamanya sudah mumpuni, mendasar tentang syariatnya, akidahnya gitu. Kalau tidak, bahaya. Kenapa? Karena filsafat ini identik dengan berpikir logis. Bahaya jika kita mengartikan keberadaan Tuhan dengan logis. Bisa-bisa kita nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Makanya filsafat ini perlu dikaji dengan akidah dan syariat kita yang sudah mumpuni. Gitu. Insyaallah mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan seputar filsafat. Insyaallah mudah-mudahan ada gambaran sedikit tentang apa itu filsafat. Dan sebenarnya filsafat ini bukan suatu bidang ilmu yang membahas secara khusus satu pembahasan, bukan. Karena filsafat ini mencangkup segala aspek ilmu pengetahuan. Sekian dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.